Dikutip dari RTI hingga perdagangan sesi 1 Jumat 26 September 2025, menunjukkan indeks LQ45 terkoreksi 4,48% year to date di level 799.705 dengan menguat 0,50%. Ketopik pilihan pemirsa di mana indeks saham terliquid LQ45 yang sepanjang tahun ini tertinggal dari IHSG yang dinilai masih memiliki peluang untuk rebound ke depannya. Hal ini seiring penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan potensi pemulihan kinerja sektor perbankan. Dikutip dari RTI hingga perdagangan sesi 1 Jumat 26 September 2025, menunjukkan indeks LQ45 terkoreksi 4,48% year to date di level 799.705 dengan menguat 0,50%. Capaian tersebut berbanding terbalik dari performa indeks harga saham gabungan yang naik 14,00% year to date. Dikutip dari riset QM Sekuritas, pergerakan indeks LQ45 kurang bertenaga sepanjang 2025 terjadi di tengah IHSG yang naik 14% sejak awal tahun. Hal ini disebabkan perhatian investor dalam beberapa bulan terakhir lebih condong ke saham-saham di luar LQ45. Salah satunya saham konglomerasi seperti saham BRPT sudah melesat 298,04% secara year to date. Saham cuan melaju 44,72% year to date. Saham DSSA sudah menguat 198,51%. Saham DCI terbang 594,83% year to date. Saham MLPT melejit 749,86% year to date. Head of Research QM Sekuritas Indonesia Liza Kamelia Suryanata menilai peluang LQ45 untuk kembali bangkit tetap terbuka. Penurunan BI rate diyakini dapat mendorong kinerja perbankan, terutama melalui peningkatan penyaluran kredit dan perbaikan net interest margin. Sementara likuiditas tambahan yang sudah digelontorkan pemerintah masih sebatas memicu reaksi pasar. Investor dinilai tetap perlu menyeimbangkan portofolio dengan saham perbankan LQ45 masih layak dipegang untuk jangka menengah, namun mengabaikan momentum yang sedang terjadi di saham konglomerasi baru. Sementara saham telekomunikasi dan konsumsi berpeluang kembali dilirik jika stabilitas rupiah terjaga dan aliran dana asing kembali masuk. Hal ini memberi amunisi tambahan bagi indeks LQ45 untuk memperbaiki kinerja. Berbagai sumber ada Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA mencatatkan kinerja negatif di sepanjang semester pertama 2025, di mana laba perseroan tercatat turun dalam di 71,3% secara tahunan dan pendapatan juga ikut mengalami koreksi di 31,89% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, PT Merdeka Battery Material Tbk atau MBMA mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di 5,85 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Anjlok 71,3% year on year dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya di 20,39 juta dolar Amerika. Penutupan laba bersih sejalan dengan pendapatan koreksi 31,89% year on year menjadi 627,70 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 921,64 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Secara rinci, pendapatan utama dari penjualan pihak ketiga untuk Nickel Pig Iron atau NPI mencapai 381,38 juta dolar Amerika, Nickel Matte sebesar 144,08 juta dolar Amerika, dan biji nikel limonit di 74,40 juta dolar Amerika. Seiring turunnya pendapatan, beban pokok pendapatan ikut menyusut menjadi 578,7 juta dolar Amerika. Turun 32,63% year on year dari tahun sebelumnya di 858,47 juta dolar Amerika. Sehingga laba kotor tercatat di 49,33 juta dolar Amerika, turun 21,92% year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 63,17 juta dolar Amerika. Sampai paruh pertama 2025, MBMA mencatatkan total liabilitas sebesar 1,15 miliar dolar Amerika dengan rincian liabilitas jangka pendek 399,25 juta dolar Amerika dan liabilitas jangka panjang di 760,70 juta dolar Amerika. Adapun total ekuitas tercatat di 2,32 miliar dolar Amerika per akhir Juni 2025. Naik dibandingkan dengan periode akhir 2024 yang tercatat di 2,34 miliar dolar Amerika. Sementara itu total aset MBMA tercatat di 3,48 miliar dolar Amerika Serikat.
Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini meskipun rilis kinerja negatif di semester pertama di 2025, namun secara teknikal saham MBMA hari ini bangkit, bahkan penguatannya di atas 25% pemirsa. Tampaknya sudah price in karena di perdagangan hari sebelumnya bersama dengan MDKA, MBMA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan tekanan terjadi di pembukaan sesi pertama kemudian bangkit menguat signifikan. Ya, di perdagangan hari sebelumnya, saham MBMA ditutup di level 464. Pembukaan pada pagi tadi bergerak di zona merah, melemah di Rp460 per saham. Kemudian beberapa menit kemudian, saham MBMA mengalami penguatan berbalik ke zona hijau di 480, bahkan intraday hari ini sempat ke 580. Di pembukaan sesi kedua, posisi dari saham MBMA bergerak di level 570, penguatan lebih ke arah terbatas dan pembukaan sesi kedua juga di 570. Saat ini bergerak di level 580 menguat 25%, tampaknya auto reject atas sepertinya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham MBMA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 9 April, saham MBMA tertekan ke 242 waktu trading halt, kemudian Mei, Juni, dan Juli ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Agustus di 515 di awal lebih cenderung tertekan, kemudian 26 September mencoba bangkit kembali di pembukaan sesi kedua di 570. Secara intraday hari ini saham dari MBMA melesat ke 580 sama dengan posisi di 21 Juli di mana di posisi yang sama 580 dari level intraday tertingginya. Kita beralih ke grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 317,22 kali, PSR-nya di 3,00 kali, PBV-nya di 2,41 kali, sementara PCFR-nya di kisaran 120,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana harga saham gabungan mampu balik kembali meskipun secara intraday belum mampu menembus di atas level 8.100-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.